Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar demografi. Pada pertemuan kelima dari mata kuliah pengantar demografi, kita akan membahas mengenai sumber data penduduk. Nah, untuk sensus penduduk 2020 merupakan sensus penduduk yang ke-7. Dasar dari pelaksanaan sensus penduduk adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Ini juga mendapat UN recommendation dari World Population and Housing Program, di mana setiap negara harus melakukan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali. Nah, terkait dengan hal tersebut, muncul Perpres terkait satu data Indonesia, yaitu Perpres nomor 39 tahun 2019 dan Perpres nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Nah, sehingga tujuan dari sensus penduduk 2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia. Nah, metode sensus rekomendasi dari PBB sebenarnya ada 3, yaitu metode tradisional, metode kombinasi, dan metode berbasis registrasi. Metode tradisional merupakan metode sensus dengan melakukan pencacahan lapangan secara penuh, yaitu full field enumeration, yang seperti dilakukan pada sensus penduduk sebelumnya dari 2010 ke bawah. Kemudian pada SP 2020 menggunakan metode kombinasi, di mana pada metode ini menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus yang kemudian dilengkapi dengan sampel survei. Nah, harapannya pada sensus penduduk yang mendatang kita bisa menggunakan metode berbasis registrasi, di mana sepenuhnya menggunakan data registrasi yang tersedia, baik data registrasi individual maupun rumah tangga. Pada rencana awal SP 2020, siapa yang harus didata, yaitu WNI dan WNA yang telah atau akan tinggal selama minimal 1 tahun di Indonesia. Kemudian di mana seluruh wilayah Indonesia termasuk perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri atau teritorial Indonesia beserta keluarga. Dan kapan pelaksanaannya? Pada tahap 1 yaitu pencacahan lengkap pada sensus penduduk online dari 15 Februari sampai 31 Maret 2020 dan sensus penduduk wawancara pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Sedangkan tahap 2 berupa pencacahan sampel yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sedangkan metode yang digunakan seperti yang tadi sudah disampaikan adalah metode sensus kombinasi yang menggunakan data Dukcapil sebagai prelis ke lapangan. Sedangkan untuk pengumpulan datanya akan menggunakan berbagai moda, yaitu KW, Computer Aided Web Interviewing, kemudian ada CAPI, Computer Assisted Personal Interviewing, dan PAPI, Pencil and Paper Interviewing. Jadi kalau KW menggunakan SP Online, jadi seperti SP Online. Kalau CAPI itu menggunakan gadget ataupun smartphone, dan PAPI menggunakan Pencil and Paper Interviewing, itu menggunakan kertas dan seperti biasanya, seperti pencacahan pada umumnya. Kemudian proses bisnis awal sensus penduduk 2020 yaitu ada 7. Pertama, koordinasi dan konsolidasi. Kemudian penyiapan basis data dasar. Kemudian pelaksanaan sensus penduduk online. Yang keempat, penyusunan daftar penduduk. Yang kelima, pemeriksaan daftar penduduk. Yang keenam, verifikasi lapangan. Dan yang ketujuh, pencacahan lapangan yang semuanya akan dilaksanakan pada kegiatan lapangan di bulan Juli 2020. Namun, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020, yaitu adanya pandemi COVID-19, sehingga anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, penetapan wilayah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan tidak diketahui kapan berakhirnya. Nah, pemotongan anggaran ini berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2020, di mana anggaran SP 2020 mengalami pemotongan yang signifikan.
Sehingga muncullah tata kelola baru dari sensus penduduk 2020, di mana perubahannya bukan di siapa dan di mana, tapi kapan. Pelaksanaan sensus penduduk online yang awalnya direncanakan 15 Februari sampai 31 Maret 2020 akhirnya diperpanjang menjadi 29 Mei 2020. Kemudian kegiatan lapangan berupa pemeriksaan DP, daftar penduduk, verifikasi lapangan, pendataan penduduk atau DOPU dan wawancara itu dilaksanakan pada 1 sampai 30 September 2020. Sedangkan tahap 2 masih direncanakan pada pencacahan sampel 2021. Kemudian terjadi perubahan juga pada pengumpulan datanya. Pengumpulan dengan KW atau komputer atau online atau SP online itu sudah dilaksanakan sehingga tetap berjalan. Kemudian pengumpulan dengan KP itu diubah dan muncul DOPU yang berupa draft off atau pick up, di mana pada DOPU ini petugas sensus akan meletakkan kuesioner di rumah penduduk, kemudian akan mengambil sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama ketua SLS. Sehingga untuk probis dari sensus penduduk 2020 dilakukan penyesuaian, yaitu kegiatan lapangan yang seharusnya pada bulan Juli 2020 diubah menjadi bulan September 2020, di mana pencacahan lapangan itu menjadi dua moda pendataan. Pertama DOPU untuk zona 1, kemudian ada non-DOPU untuk zona 2 dan wawancara untuk zona 3. Nah, zona 1 itu merupakan wilayah yang sebelumnya menggunakan PAPI atau Paper and Pencil Interviewing menjadi DOPU. Ini probisnya 5, 6, dan 7 dengan DOPU SP 2020 C1. Kemudian pada zona 2 itu wilayah KEPI itu menjadi wilayah non-DOPU. Jadi probis 5 dan 6-nya dilaksanakan secara door to door tanpa tahap 7. Jadi tidak ada pencacahan lapangan. Dan zona 3 merupakan wilayah wawancara, di mana probis 5, 6, dan 7 dilakukan dengan wawancara menggunakan C1. Nah, output SP 2020 di tahun 2020 yang seharusnya berupa dari DP itu ada penduduk menurut jenis kelamin, status domisili, dan kepemilikan NIK, itu tetap bisa dihasilkan. Di zona 2 juga bisa dihasilkan. Namun, output dari short form atau C1 itu tidak bisa dihasilkan pada wilayah zona 2. Jadi dia hanya bisa dihasilkan dari wilayah zona 1 dan 3, yaitu karakteristik perumahan yang sebanyak 5 pertanyaan, kemudian pertanyaan individu atau semua umur sebanyak 13 pertanyaan, pertanyaan individu atau usia 5 tahun ke atas sebanyak 17 pertanyaan. Nah, faktor yang menentukan kualitas hasil dari sensus penduduk, terutama pada saat pencacahan lapangan, adalah kerjasama atau partisipasi dari masyarakat. Yang kedua, kondisi geografis atau topografisnya. Yang ketiga, kualitas petugas. Yang keempat, kualitas penduduk sebagai responden. Dan yang terakhir adalah perencanaan dan pelaksanaan.